Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurniana Putri dengan NIM 24 Di sini saya akan menjawab soal yang pertama. Apakah yang dimaksud dengan tarekat atau torekoh? Torekoh terambil dari akar kata toroko yang secara bahasa bermakna mengetuk. Pada awalnya, tarekoh sering didefinisikan sebagai seluruh jalan mendekatkan diri kepada Allah dengan mengamalkan perintah dan menjauhi larangan. Seiring berlalunya waktu, tarekoh didefinisikan sebagai kumpulan para salik yang dinisbatkan kepada salah satu syekh tertentu dengan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan khusus dalam bermujahadah. Mereka berkumpul di dalam zawiyah, rubat, dan khonikoh, atau mereka berkumpul secara teratur dalam momen-momen khusus. Mereka mendirikan majelis ilmu dan zikir dengan teratur. Sejarah masuknya thariqah ke Indonesia. Sejarah thariqah di Indonesia diyakini sama dengan sejarah masuknya Islam ke Nusantara itu sendiri. Para sejarawan barat meyakini Islam bercorak sofistik adalah salah satu hal yang membuat penduduk Nusantara yang semua beragama Hindu dan Buddha menjadi sangat tertarik kepada Islam. Tradisi Hindu dan Buddha yang kaya dengan dimensi metafisik dan spiritualitas itu dianggap lebih dekat dan lebih mudah beradaptasi dengan tradisi thariqat yang dibawa para wali. Sehingga perubahan besar itu pun berlangsung nyaris tanpa meneteskan darah sedikit pun. Ini berbeda dengan proses Islamisasi di India yang dilakukan secara besar-besaran melalui penaklukan dan tekanan, bahkan konon sedikit pemaksaan dengan senjata oleh para raja muslim seperti Sultan Mahmud Ghazni, Aurangzeb, Haidar Ali, Tipu Sultan, dan sebagainya. Namun hingga saat ini India terlebih telah terbagi tiga dengan Pakistan dan Bangladesh dan Muslim. Islam tetap tidak berhasil secara masif menggeser Hindu sebagai agama mayoritas masyarakat. Besarnya pengaruh tarekat dalam Islamisasi juga didukung dengan dari temuan sejarah bahwa sebenarnya Islam sudah masuk di Nusantara sejak abad ke-7 dan di Jawa sejak abad 11 Masehi. Namun sejauh itu tidak cukup signifikan mengubah agama masyarakat Nusantara. Islam saat ini hanya menjadi agama para pendatang yang berkumpul dalam komunitas-komunitas kecil di beberapa kota di pesisir Jawa seperti Dileran atau Dileran Gresik, Indramayu, dan Semarang. Sementara penduduk asli diceritakan masih hidup dengan agamanya, bahkan digambarkan dengan pola hidup yang kotor. Proses Islamisasi Nusantara secara besar-besaran baru terjadi pada penghujung abad ke-14 atau awal abad ke-15, bersamaan dengan masa keemasan perkembangan tasawuf al-Halaqi yang ditandai dengan munculnya aliran-aliran thariqah di Timur Tengah. Fase itu sendiri telah dimulai sejak Imam Abu Hamid Muhammad al-Ghazali yang wafat tahun 1111 Masehi yang merumuskan konsep tasawuf moderat yang memadukan keseimbangan unsur akhlak, syariat, dan filsafat. Konsep itu diterima secara terbuka oleh kaum fuqaha yang sebelumnya menentang habis-habisan ajaran tasawuf falsafi yang kontroversial. Lanjutkan dengan bermunculannya pusat-pusat pengajaran tasawuf yang dipimpin oleh para sufi terkemuka seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang wafat tahun 1166 Masehi yang ajaran tasawufnya menjadi dasar thariqah Qadiriyah. Ada juga Syekh
Najmuddin Kubro yang wafat tahun 1221 Masehi, Sufi Asia Tengah, pendiri Thariqah Kubrawiyah. Syekh Abu Al-Hasan Ali Asyadili yang wafat tahun 1258 Masehi, pendiri Thariqah Syadiliyah asal Maghribi, Afrika Utara. Ahmad Al-Fa'iyah. Belakangan pada awal abad ke-14 juga lahir Thariqat Naqsabandiyah yang didirikan oleh Syekh Muhammad Bahauddin Al-Naqsabandi yang wafat tahun 1389 Masehi di Khurasan, dan Thariqat Syatariyah yang didirikan oleh Syekh Abdullah Asy-Syatari yang wafat tahun 1428 Masehi. Thariqah ini kemudian menyebar ke seluruh dunia termasuk ke Nusantara melalui para penyebar agama Islam, mencapai puncaknya pada abad 17 sampai 18 bersamaan dengan orang-orang Jawa yang naik haji. Hingga saat ini tak kurang dari 44 thariqah yang telah ada dan tersebar di seluruh Nusantara. Soal selanjutnya atau soal yang terakhir, yaitu dalam thariqah terdapat mursyid, murid, dan metode atau manhaj. Jelaskan syarat-syarat mursyid. Di antara syarat mursyid yaitu yang pertama, menguasai ilmu-ilmu yang dibutuhkan oleh murid seperti ilmu fikih dan akidah, sekadar bisa menghilangkan syubhat yang ada pada murid sehingga ia bisa mencukupkan bertanya kepada gurunya, bukan bertanya kepada orang lain. Yang kedua, mengetahui hati-hati yang sempurna, adab-adabnya, bahaya nafsu dan penyakit-penyakitnya, dan cara menjaga kesucian hati. Yang ketiga, mempunyai sifat belas kasih terhadap kaum muslimin, terutama para murid-muridnya. Yang keempat, menutup aib-aib muridnya yang ia ketahui. Yang kelima, menjaga diri dari mengambil manfaat pribadi dari harta muridnya. Yang keenam, melakukan apa yang ia perintahkan dan menjauhi apa yang ia larang agar perkataannya bisa kembali ke hati pendengar. Yang ketujuh, tidak bermujalasah bersama mereka kecuali sekedar hajat. Yang kedelapan, perkataannya bersih dari campuran hawa nafsu. Yang kesembilan, tidak terlalu mementingkan hak dirinya seperti hak untuk dihormati dan dimuliakan. Gimana caranya belajar ikhlas? Jadi, kalau Rara sudah berbuat baik sama orang dan orang itu nggak baik sama Rara, jangan kesel. Udah ikhlasin aja. Berarti kalau nungguin makasih artinya nolongin nggak ikhlas ya? Nusa, belajar bisa ikhlas dari mana? Belajar dari Uma. Apaan belajarnya? Pas Nusa nangis dan kecewa. Kalau Nusa harus pakai ini. Terus sekarang udah ikhlas. Kok bisa? Iya dong. Soalnya Uma aja nggak pernah protes sama Allah. Uma aja bisa terima kalau kaki Nusa harus kayak gini. Makanya kalau Uma aja bisa nerima Nusa dengan ikhlas, berarti Nusa juga harus ikhlas menerima takdir Allah. Demikian jawaban yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.